Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil belajar kelompok kami. Sebelumnya, walaupun sedang terjadi pandemi COVID-19, kami tetap produktif untuk melakukan pembelajaran online dan saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Profil perusahaan kami bernama Creativity Group. Bidang usaha kami yaitu bisnis online dan waralaba. Creativity Group bertujuan untuk memberikan suatu ide bisnis baru dengan pemanfaatan limbah sampah agar memiliki dimensi yang baru. Terletak di Kota Bandar Lampung, diharapkan akan menjadi toko yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri di bagian setiap barang yang dihasilkan. Misi kami adalah untuk menjadi pelopor dalam sebuah lingkaran bisnis yang unik dan bermanfaat dalam pemanfaatan limbah sampah yang dianggap sebelah mata dan tidak memiliki nilai di mata masyarakat. Maka, di sini kami memutuskan untuk memilih ide bisnis ini sebagai sebuah peluang usaha yang dapat memunculkan keuntungan dan memanfaatkan limbah yang ada untuk dijadikan suatu barang kerajinan yang bernilai di pasaran. Kami tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, akan tetapi juga kami tetap menjaga kualitas barang dan keuntungan tersebut sudah cukup untuk menjaga stabilitas dari keuangan organisasi kami. Kami memulai bisnis dengan modal sebesar 500.000. Dana itu digunakan untuk membeli segala kebutuhan peralatan, misalnya lampu LED yang hemat energi, ganjel rel, teko bekas, besi bekas, dan tempered glass, pecahan kaca. Sumber utama dari dana tersebut mulanya berasal dari uang milik pribadi anggota organisasi yang diberikan sebagai modal awal untuk pembelian bahan baku dan peralatan tambahan. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. 1D1, latar belakang usaha. Pada zaman modern ini, banyak yang menghabiskan uang hanya untuk membeli produk atau aksesoris dengan nilai jual yang mahal atau mewah yang memenuhi gaya hidup mereka. Cara mengatasi masalah tumpukan sampah adalah dengan cara memanfaatkannya, yang kini sudah banyak digeluti oleh segelintir orang yang memanfaatnya dijadikan peluang barang bekas yang menjadi layak jual. Bisnis ini memiliki konsep tanpa limbah, bermanfaat dan ramah lingkungan, hingga kami pun juga berpikir untuk memanfaatkan limbah sampah untuk dijadikan barang yang berguna dan bernilai jual tinggi. Membuat kerajinan lampu tidur berkelas dan barang bekas. Barang bekas banyak dijumpai di rumah bahkan di industri, jadi tidak sulit untuk memperolehnya. Harganya pun sangat murah, bahkan ada yang memberikan secara sukarela atau gratis. Sehingga cocok dijadikan bahan baku untuk membuat produk atau barang lain dengan mengembangkan desain yang cantik dan unik serta tidak pasaran dan sangatlah berfungsi dan bernilai jual tinggi. 1.2 Tujuan usaha: menciptakan sebuah bisnis yang memiliki kreativitas tinggi, inovatif, serta ramah lingkungan dan bernilai jual ekonomis. Mengembangkan potensi dan menambah keanekaragaman kerajinan tangan yang dari limbah yang ada di lingkungan sekitar kita. Manfaat usaha. Usaha ini memiliki manfaat yang akan memberikan dampak yang positif bagi kami sebagai pelaku usaha, masyarakat lingkungan, dan pemerintah. Di antaranya, yang pertama, menurut aspek pelaku usaha, adanya peluang usaha untuk mendapatkan laba atau pendapatan, mengembangkan keterampilan dan daya kreativitas yang dimiliki untuk membuat limbah barang bekas tersebut menjadi barang yang unik, membantu pemerintah menyongsong gerakan pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah tersebut, mengenalkan pada masyarakat bahwa limbah dapat diolah menjadi barang yang unik dan bisa digunakan. Yang kedua, menurut aspek masyarakat, terbukanya lapangan pekerjaan baru terutama bagi ibu-ibu atau kalangan pelajar dan mahasiswa yang ingin mencari penghasilan tambahan dari limbah tersebut, meningkatkan pendapatan masyarakat, terpenuhinya kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan aksesoris sekunder yang bernilai jual ekonomis, sebagai salah satu pilihan barang hiasan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menurut aspek lingkungan, mencegah pencemaran lingkungan yang berakibat pada banyaknya penyakit yang timbul di sekitar lingkungan, membantu mengolah limbah tersebut menjadi barang yang lebih berguna, mengurangi penumpukan limbah akibat dari pembuangan limbah yang sembarangan. Yang keempat, menurut aspek pemerintah,
membantu gerakan pemerintah untuk mengurangi limbah di sekitar pemukiman masyarakat. Bab 2 yaitu analisis pemasaran. Pertama yaitu profil konsumen. Maraknya anak-anak, remaja bahkan dewasa akhir hari ini yang hampir 30% menyukai produk-produk kerajinan unik dan tidak pasaran yang sedang populer saat ini. Peluang seperti ini kami manfaatkan keadaan pasar untuk menjual produk kami dan diberi label nama dari brand kami. Yang kedua yaitu potensi dan segmentasi pasar. Usaha kami akan menggunakan strategi pemasaran yang akan menekan diferensiasi produk dan pesanan. Produk yang Creativity Group pasarkan akan selalu berpatokan pada keunikan bentuk dan hiasan sehingga mampu menyajikan keunikan dan perbedaan dengan lampion yang lainnya karena lebih berinovasi dan kreatif dengan memperlihatkan kualitas dari produk yang kami hasilkan. Kesan yang melekat pada kami adalah bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan konsumen dalam penggunaan produk lampu hias kami karena menggunakan bahan baku yang aman dan tidak berbahaya sehingga kesan baik akan dilihat oleh konsumen kami. Kesan inilah yang menjadi potensi kami untuk menjual produk di pasaran yang akan mensukseskan strategi berbanding organisasi. Adapun pada tahap awal, distribusi atau penjualan produk kami akan lebih fokus di tempat-tempat wisata yang memiliki banyak pengunjung baik anak-anak maupun remaja karena segmen pasar dari produk lampu hias kami adalah lebih ke anak muda. Yang ketiga ada pesaing dan peluang pasar. Adapun analisis pesaing yaitu yang pertama yaitu lampu langit-langit. Lampu ini biasanya dipasang di bawah langit-langit kamar atau ruangan yang berbagai macam bentuk aksesoris. Yang kedua ada lampu gantung, lampu hias yang dipasang secara menjuntai pada bagian plafon rumah dan di kamar tidur. 3. Lampu dinding. Jenis ini digunakan sebagai hiasan dinding atau memberikan efek cahaya pada dinding. Peluang pasar dari Creative Group dengan memekankan target pasar yang dituju yaitu seluruh wisatawan lokal di suatu tempat wisata dengan misi kedepannya akan mengembangkan produk yang dimiliki supaya mampu bertahan di pasar dengan melakukan research dan development. Kebutuhan konsumen di pasar terutama kalangan anak muda yang menyukai ragam bentuk perbedaan yang ada. 1.7 media promosi yang digunakan. Pertama adalah personal selling. Pada tahap ini kami melakukan kepada konsumen menggunakan strategi word of mouth atau dari mulut ke mulut. Dan kami juga bermaksud untuk menawarkan penjualan melalui sistem waralaba yang akan memungkinkan Creativity Group akan menjadi salah satu garda bisnis kreatif terkemuka di Indonesia dan sebagai pelopor berdirinya industri bisnis kreatif yang memakan biaya modal yang sangat sedikit tapi memiliki keuntungan lebih. Yang kedua, digital marketing. Pada tahap ini kami memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang populer untuk melakukan penjualan secara menyeluruh di Indonesia supaya jangkauan pasar dari produk Creativity Group dapat dikenal luas oleh masyarakat. Dan kami juga menyediakan gerai online di dalam marketplace seperti Shop dan Tokped. Serta untuk media sosialnya kami menggunakan Instagram dan Facebook. 2.1 Target dan rencana penjualan. Untuk target dan sasaran pemasaran kreatif. Di sini saya akan melanjutkan materi 2.2, strategi pemasaran yang akan diterapkan. Kami menerapkan strategi pemasaran yang mengikuti tren kerajinan dengan menekankan diferensiasi produk dan pesanan dengan mencari tahu apa saja yang sedang berkembang dalam lingkup produk yang dihasilkan dan akan menjadikan produk kami semakin memiliki keunikan di kalangan anak-anak dan remaja yang menjadi target pasar dari penjualan produk Creativity Group ini. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 3 analisis produksi. Pertama, jenis dan nama produk inovasi. Creative Group merupakan salah satu bisnis kerajinan tangan berbentuk lampu hias untuk tidur atau hiasan ruangan yang berbahan dasar botol bekas dan lainnya yang didesain sedemikian rupa sehingga tercipta bentuk yang unik. Keunikan produk kami adalah memberikan kesan inovasi dan kreativitas yang bisa membedakan dari produk lain. Produk yang kami beri nama Tenoli ini adalah sejenis lampu hias yang didesain khusus untuk menerangi kamar ketika tidur dengan memadukan komposisi warna dari lampu LED
akan memberikan kesan indah dalam gelapnya malam. Selain dapat digunakan untuk lampu tidur di dalam kamar, dapat juga digunakan sebagai hiasan di ruang tamu ataupun ruangan lainnya. Kedua, keterbaruan produk di pasaran. Creative Group merupakan salah satu kreativitas yang dimiliki oleh orang-orang yang penuh dengan misi ke depan, sehingga dapat mengembangkan produk yang dimiliki supaya mampu bertahan di pasar dengan melakukan research dan development kebutuhan konsumen di pasar, dan akan menciptakan produk-produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Jika lampu hias ini banyak peminat dan laku di pasaran, bukan tidak mungkin kami akan merambah atau menambah produk kami di bidang lain yang tetap menyajikan keunikan dan akan menambah bisnis ini menjadi waralaba. Ketiga, keterkaitan dengan produk lain. Lampu hias yang dihasilkan oleh Creative Group merupakan produk-produk yang berkualitas tinggi dan sangat layak untuk dijalankan bisnisnya. Karena minimnya produk pesaing membuat kami leluasa untuk menciptakan kreativitas tanpa batas sehingga tak ada kesamaan atau keterkaitan dengan produk lain. Mungkin yang menjadi persamaan dari produk lainnya ada dalam segi kegunaan, yaitu berfungsi sebagai penghias ruangan seperti lampu tidur dan lainnya. Keempat, keunggulan dan kelemahan produk. Keunggulan produk yaitu memiliki kualitas yang baik, desain yang ditawarkan unik dan beragam bentuk, tahan lama, bahan terbuat dari botol yang memiliki kualitas tebal dan bening, lampu LED-nya bermacam-macam warna, dapat menyesuaikan pesanan konsumen, dan harga yang ditawarkan murah dengan kualitas terbaik. Dan kelemahan produk yaitu belum memiliki hak paten produk tersendiri. Walaupun sedang terjadi pandemi COVID-19, kami tetap melakukan kegiatan pembelajaran online secara produktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu analisis sumber daya manusia. 2.7 Pemanfaatan sumber daya manusia. Karena orang-orang yang menjalankan ide bisnis ini masih berstatus mahasiswa, dengan mengedepankan arahan untuk membuat suatu bisnis plan dari salah satu dosen di kampus. Maka kami berniat menciptakan suatu perencanaan bisnis dengan menggunakan ilmu yang kami dapat selama pembelajaran dan kreativitas dalam diri masing-masing mahasiswa. Dengan melakukan pelatihan, mengajari bagaimana cara menciptakan logo atau mendesain sebagus mungkin sehingga tercipta pemanfaatan SDM yang sesuai dengan keinginan organisasi. 3.1 Ada kualifikasi SDM. Yang pertama, berwawasan tentang dunia desain, dapat berkomunikasi baik dalam organisasi, memiliki kreativitas kemampuan yang memadai. Yang ketiga, ada 3.2 Job Description. Yang pertama, Dartiana sebagai pengelola keuangan organisasi dan sebagai pengrajin, Siti Aisyah dan Ramadhani Mutiara sebagai pengelola pemasaran produk dan juga pengrajin, Sekar Ais sebagai koordinator rancangan kegiatan sekaligus pengrajin, Febriansa sebagai desainer logo dan bentuk desain dari produk yang kami hasilkan, Regi, Rian, dan Pancal sebagai pengelola produksi dan pengrajin, serta Yona sebagai koordinator dari pemasaran. Struktur organisasinya sudah disebutkan di bagian job description. Di sini saya akan melanjutkan bab 5, yaitu tentang biaya dan jadwal kegiatan. 1. Anggaran biaya. Rekapitulasi anggaran biaya sebagai berikut. Format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Jenis pengeluaran 1. Perlengkapan yang diperlukan berjumlah 200.000. Biaya yang habis pakai 150.000. 3. Perjalanan 80.000. Dan 4. Lain-lain pembelian kebutuhan dan konsumsi berjumlah 70.000. Semuanya berjumlah 500.000. Yang kedua, jadwal kegiatan. Proses kegiatan, keuntungannya 95%, keuangan 35%, pemasarannya 80%, dan produksi 50%. Dalam rentan waktu 3-5 bulan ke depan, kami akan melakukan upgrade produksi yang sering mengalami kendala di SDM-nya, yang kurang mempunyai waktu senggang untuk menghasilkan barang produksi, dan kami juga akan semakin gencar untuk melakukan proses pemasaran melalui sosial media ataupun personal selling. I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never